Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala nabiyyina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar ya rabbal alamin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para asatid, para hujat, tokoh masyarakat, bil khusus seluruh pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas, bapak-bapak pengurus wilayah, majelis taklim, seluruh jamaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, dan Allah curahkan keberkahan dalam hidupnya, keselamatan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman dengan sama-sama mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah, diniatkan secara khusus untuk almarhum Bapak Misman bin Mat Kamari. Semoga Allah menerima semua amal solehnya, mengampuni semua dosa-dosanya, dan diterangkan dalam kuburnya, dijauhkan dari segala fitnah di alam kubur. Dan juga kita niatkan kesembuhan untuk Bapak Dasono. Semoga Allah berikan kekuatan, kesembuhan sehingga bisa ikut taklim sholat berjamaah bersama kita kembali, dan juga orang tua kita yang masih recovery ya, pemulihan, Bapak Haji Samuri, semoga Allah kuatkan, dan semua para pendahulu, pendiri, para tokoh masyarakat, keluarga kita, keluarga, saudara, kerabat, tetangga yang mendahulu kita, semoga Allah tempatkan di surga yang tertinggi, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita niatkan kepada seluruh para pejuang yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, semoga Allah berikan mereka ketetapan hati, kekokohan iman dalam menghadapi kaum kafir yaitu Zionis Israel, dan Allah tepatkan sasarannya, Allah tundukkan segala keburukan, kejahatan yang ada di hadapannya, dan Allah berikan kemenangan, amin ya rabbal alamin. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa dalam majelis ilmu yang mana kata Rasulullah setidaknya akan mendapatkan 4 keutamaan. Pertama, turun malaikat kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu, majelis zikir, kemudian menaungi kita, lalu diturunkan ketentraman hati, kenyamanan hati, ketenangan jiwa, dan kelak akan dibangga-banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, barangkali ada orang atau mungkin bapak-bapak yang ada di sini nggak terkenal, Pak. Ya, nggak ada di sosmed, nggak punya IG, Instagram nggak punya, boro-boro punya, ngerti juga nggak barangkali. Wah, bukan zamannya gitu kan. Ya, nggak viral di YouTube, tapi ternyata viral di kalangan para malaikat. Ternyata seperti itu. Sebabnya apa? Ketika di cross check, dicari tahu, sebabnya adalah karena rutin menghadiri majelis-majelis ilmu, kemanapun ada jadwal kajian-kajian, selagi mampu didatangi. Nah, inilah yang insya Allah akan viral, ya,
di langit, meskipun di bumi tidak terkenal. Jadi kadang-kadang orang mencari ketenaran, popularitas di dunia, tapi ternyata hadirnya, tampilnya di dunia karena memang hanya mencari popularitas duniawi. Dan ketika dicek di penduduk langit, nggak ada yang kenal. Siapa nih, katanya nggak kenal, ya, karena nggak melakukan apa yang membuat terkenal di langit gitu. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini Allah berikan ketenangan hati, kelembutan lisan, perangai, dan insya Allah kelak akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Kemudian terakhir kita sudah membahas bab sholat sebagai penutup ya, karena sudah kita sampaikan tentang syarat, sunnah, rukun sampai pembatalnya dan lain sebagainya, prakteknya sudah. Dan pertemuan kemarin itu dianggap sebagai pertemuan penutup pembahasan sholat, meskipun memang pembahasan yang lainnya tentang sholat masih banyak yang perlu gitu. Misalnya tata cara atau adab-adab atau bagaimana mestinya yang dilakukan seorang muslim dalam sholat berjamaah misalnya. Atau misalnya ada biasa anak-anak kita yang ikut sholat, lalu ketika dalam kondisi berjamaah ternyata misalnya ada di hadapan kita ketika mau sujud bagaimana, atau minta gendong terus lagi sholat bapaknya nih, gelendotan bagaimana gitu kan. Itu kondisi-kondisi yang memang sebetulnya penting, cuma karena core-nya, aslinya ini adalah kajian hadis membahas kitab Riyadhus Shalihin, maka saya izin mengembalikan ke pembahasan awal gitu. Jadi kalau nanti ada pembahasan fikih barangkali perlu disepakati dulu oleh pengurus sehingga nanti kita coba bawakan. Tapi sekarang ini kita kembali ke pembahasan hadis. Intinya adalah pada pembahasan fikih sholat kemarin itu bahwa kalau seseorang merasa tidak produktif, ya, ahlan wa sahlan, marhaban. Silakan. Ya. Selamat datang, marhaban. Para pembesar kita nih, Masya Allah. Kalau di Al-Ikhlas masih pengurus kan ya? Masih pengurus di sini mah. Ada pembesar semua. Baik. Kesimpulannya yang sederhana adalah ketidakproduktifan seseorang itu tergantung bagaimana atau disebabkan karena berantakan subuhnya. Kreatif atau enggak kreatifnya dilihat, produktif atau enggak produktifnya dilihat bagaimana subuhnya, benar lempeng apa berantakan. Kemudian primanya, sehatnya seseorang atau loyonya seseorang dilihat bagaimana zuhurnya, berantakan atau enggak. Kemudian stabilitas pikirannya, pusing, puyeng, gampang stres atau enggak, tergantung bagaimana sholat asarnya. Kalau asarnya berantakan ya gampang rungsing, wajar gitu. Lalu ketenangan hatinya, ya, ketenangan jiwanya dilihat bagaimana sholat maghribnya. Kalau sholat maghribnya nggak benar, ya sering berantakan, ya wajar hatinya nggak tenang. Nyaman tidaknya istirahat kita tergantung bagaimana closing sholat isyanya. Kalau sholat isyanya berantakan, ya wajar hati gelisah ketika tidur, nggak tenang karena mungkin sholat isyanya nggak
nggak benar, nggak sempurna gitu. Apalagi yang nggak sholat, Pak. Apalagi yang meninggalkan sholat. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki generasi di bawah kita, terutama anak. Karena saya perhatikan banyak yang ngaji tapi nggak perhatiin sholat. Dan ini kita alamin, Pak. Kita alamin, kita rasakan. Santri-santri ngaji, tapi ketika waktu sholat nggak muncul, kemana gitu kan. Tapi apakah kemudian kita pontang-panting sendirian? Enggak. Kita berharap kerjasama dengan para orang tuanya. Dan pelajarannya adalah, ya, studinya adalah bahwa santri-santri yang rajin, yang istiqomah, itu sebab utamanya karena orang tuanya juga ngimbangin. Anak yang ngaji, orang tua ikut ngaji. Artinya bukan tentang ngaji serta merta belajar Quran aja, enggak. Yang penting dia seneng lah bermajelis ilmu. Anak-anak yang istiqomah sholat berjamaah pasti karena ngelihat sosok orang tuanya sholat berjamaah. Tapi kita melihat ada nanti kecilnya rajin. Kalau di tilawati mah anggaplah waktu tilawati 1, 2, 3 ngaji istiqomah. Begitu dia mulai nalar masuk SMP barangkali ya, melihat bahwa udah jilid sekian atau mungkin sudah Al-Quran, lama-lama muncul kemalasannya, on off-nya nampak, bolong-bolongnya. Lambat tahun kita lihat yang tadinya rajin mulai nggak kelihatan di masjid. Kita pelajarin, orang tuanya jarang ke masjid. Udah itu, ya. Sementara anak adalah the best copier gitu, peniru handal. Jadi kalau mau generasi di bawah kita ini baik, yang harus diperbaiki ya kitanya. Anak mau jadi soleh, ya bapaknya dulu harus soleh gitu, ibunya dulu harus solehah. Jadi buang jauh-jauh ungkapan, udahlah biarin lah, saya mah begini, yang penting anak saya enggak bisa. Ya, itu enggak benar itu. Prinsipnya enggak benar itu. Bahwa ya saya mah banyak dosa, banyak lalai, biarinlah saya mah barangkali belangsak, ya preman, yang penting anak saya jangan. Enggak mungkin. Karena anak itu melek bapak gitu. Jadi pohon itu jatuh nggak mungkin nyasar di kampung orang kan gitu ya, tiba-tiba lompat, nggak mungkin gitu. Baik, mudah-mudahan komitmen kita bisa membuahkan generasi yang baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan terakhir dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin Nuzhatul Muttaqin, ya, terakhir kita sudah membaca sampai bab mujahadah, karena ada pitanya di tandanya. Sebelumnya kita sudah melalui bab demi bab. Yang pertama, sebagaimana ditulis oleh para ulama di berbagai kitab masing-masing tentang niat, ya, pentingnya niat ikhlas, menjaga niat, melakukan ini dan itu untuk apa. Jangan sampai sholat bukan tujuan lillah, tapi ada tujuan lainnya, nyari kaya. Jangan sampai haji umroh bukannya cari ridho Allah, melaksanakan perintah Allah, tapi ternyata mau nyalek, ya. Sepanjang umroh nyebutin terus, saya mau nyalek insya Allah, doain ya, saya mau nyalek insya Allah, doain ya. Jadi umroh aja mau nyalek, mau nyari lillah nih. Gitu. Ternyata bikin program, ya, di Madinah, di Mekah bikin program buku memberikan hidangan iftar. Oh, di videoin buat kampanye. Wah, ini hati-hati, niat, ya, jaga niat. Niat sudah kita baca, ya, di bab pertama. Setelah niat ada taubat. Kenapa taubat di bab kedua? Imam Nawawi menempatkan taubat di bab kedua karena semua amal ibadah kita, ya Pak, itu bisa dipengaruhi dengan taubatnya kita. Sejauh keinsafanmu, sejauh itu juga kesuksesanmu. Gitu kata para kiai di Gontor. Makin benar insafnya kita, makin benar taubatnya kita, sukses kita makin konkret. Tapi kalau kita enggak serius taubatnya, maka akan ada terus hukuman-hukuman yang
menunggu di depan kita. Jadi saya pernah mengatakan jangan pede, ya. Sebetulnya ini udah viral di era 90-an, barangkali 2000-an lah. Kiai Haji Zainuddin MZ ya mengatakan bahwa jangan gampang orang nyebut ujian sekolah enggak, ya kan? Gak pernah masuk, bolos-bolosan, tiba-tiba bilang saya lagi diuji. Ujian dari mana? Orang sekolah hari-hari bolos, tiba-tiba ujian gitu kan. Yang layak adalah hukuman sebetulnya itu. Nah, untuk menghindari itu maka tobat, Pak. Baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau nggak tobat, kita khawatir Allah akan menghukum kita di dunia. Kalau di dunia nggak ada, lebih ngeri lagi. Di dunianya nampaknya aman, di dunia nampaknya sukses, tapi ternyata Allah tangguhkan hukumannya di akhirat. Nah, itu yang lebih ngeri. Ya, makanya di bab kedua itu Imam Nawawi meletakkan bab tentang taubat, ya. Taubat dulu. Mungkin di sini nggak kerasa, Pak, tapi bapak-bapak yang sudah diberikan kesempatan melaksanakan ibadah haji atau umroh itu terasa tuh, cepat banget rasanya. Ada orang yang susah, misalnya udah di hadapan Ka'bah nggak ngeliat Ka'bah. Kemarin viral kan, saya sih nggak tahu di Instagram atau di mana, tapi katanya viral ada jamaah yang nggak bisa ngeliat Ka'bah sampai teriak-teriak katanya. Barangkali ada yang melihat videonya. Kenapa? Nggak tahu, Allah alam. Kenapa nggak bisa ngelihat Ka'bah? Akhirnya dianjurkan untuk taubat, ya, taubatan nasuha. Ada juga cerita jamaah saya betul-betul ya susah untuk melaksanakan ibadah di haram. Ya, saya, Pak, jujur aja, Pak. Kemarin saya cerita sama guru-guru. Di hari pertama Madinah ke Mekah kemarin itu Allah nggak kasih kemudahan untuk sholat jemaah. Pertama, dari mulai sholat subuh kita udah siap, Pak, dari jam 3:30 kita udah mau jalan itu. Ternyata ketika ngecek, ya, sebelum berangkat ngecek jemaah grup, masih ada koper yang belum nyampe. Kenapa? Bellboynya salah naruh, ya, harusnya di lantai sekian, ditaruh di lantai sekian gitu loh, nyasar gitu. Jadi ternyata singkat cerita nomor yang ada di Madinah, nomor kamarnya itu ke bawah atau nggak dicoret, sehingga bellboynya ngelihat nomor kamar Madinah ditaruh di hotel Mekah. Maksudnya apa? Dia bilang, oh, dia itu ngikutin urutan nomor di Madinah 1309, ditaruh di lantai 13, padahal di Mekahnya 309. Tapi si bellboynya bacanya 1309. Nyari udak nggak ketemu, Bang. Iya, sebelum tidur itu kita kan nggak mungkin tidur nyaman kecuali koper udah nyampe semuanya. Tapi kita, wah, ini ada yang belum nyampe nih. Ya udah deh, istirahat dulu biar besok nggak ngedrop, nggak sakit. Dipikir udah nyampe lah, barangkali terlambat doang, masih muter kali bellboynya nganter-nganterin. Ternyata pas kita bangun jam 3 ngeliat, ngecek, Assalamualaikum Ustaz, ini belum nyampe koper saya pengen sholat, pengen ganti baju, kagak ada pakaiannya, gimana ya? Katanya, waduh, kata dia gini, uang di situ semua, pokoknya semua lah. Wah, akhirnya kita mikir nih, ini kita kalau ke haram, dia masih nuntut gitu loh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya kita sholat di masjid hotel, ya. Padahal udah siap berangkat 3:30 ke haram, ngurusin dulu baru ke masjid hotel. Ya, artinya gini, kalau ke haram kan jarak lumayan tuh. Ya, pulang pergi nanti dia nggak sabaran nih nunggu, makin protes, makin rewel nanti kan. Ya udah gini aja dah, kita sholat di masjid hotel, nggak lama langsung balik lagi ke lobi gitu kan. Zuhur.
Alhamdulillahnya karena Jumatan bisa lah di haram, artinya nggak yang kemudian di hotel, tapi nggak dapat di dalamnya, nggak dapat di pelataran gitu kan, masih di luar-luarannya. Artinya ya dalam hati saya ini nggak dimudahin saya sholat di dalam nih, gitu kan. Kemudian asarnya juga saya lupa waktu itu kenapa, ya Allah kelalang keliling, kok hari ini nggak dimudahin gitu. Padahal hari pertama saya ke haram, kenapa nggak dimudahin? Akhirnya, wah tobat. Akhirnya, alhamdulillah lancar ke dalam. Ya mungkin ada banyak Pak, bukan mungkin Pak, dosa kita banyak. Hati kita yang ngedengki, barangkali suuzon kita, ya barangkali seperti itu. Sebagian muslimin nggak menganggap dosa, tapi ternyata memang semua dosa bagi Allah gitu. Kan banyak juga orang nggak menganggap dosa, ternyata dosa gitu. Sehingga bagaimana dia istighfar kalau dia nggak menganggap bahwa dia sedang berdosa? Bagaimana dia mohon ampun kalau dia nggak nyadar lagi berdosa, kan gitu kan? Makanya diletakkan di bab kedua nih, tobat dulu. Kita mau ngapain? Tobat. Barangkali yang lebih lama kan kemarin Kang Haji Rusman sama Bu Agi 40 hari ya. Kan lebih lama tuh pengalamannya di haram, artinya pasti banyak ngerasain hal-hal kayak gitu ya. Kalau mau ngapa-ngapain tobat dulu dah, daripada susah tobat dulu gitu. Jamaah kita ada aja kendalanya ya, nyasar lah, inilah itulah. Kenapa? Mungkin waktu di luar sebelum berangkat, ketika di Indonesia begini, suka mempersulit orang lain ya, suka musuhin orang lain, sampai sono dipersulit ya, macam-macam lah ya. Karena magnetnya kencang banget tuh di tanah haram tuh. Jangankan Pak yang keluar dalam lisan kita ya, yang di hati aja cepat banget Pak ya. Innallaha ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Allah tahu yang kita jaharkan dari ucapan kita ya, dan Allah tahu apa yang kita sembunyikan. Jangankan yang terucap, yang diperbuat, yang dalam hati aja tahu. Dan itu cepat banget ditunjukkan gitu. Kalau di tanah suci, luar biasa itu ya. Baik, setelahnya sabar ya. Bab sabar sudah kita baca, bab kejujuran, bab muraqabah. Nah, ini bab muraqabah ini gak kalah penting. Merasa selalu diawasi. Kenapa anak-anak sampai remaja ya, mungkin dari SD-nya susah berat diajak sholat, diperintahin sholat susah berat? Kenapa? Karena ya itu tadi, nggak ditanamkan sikap muraqabah ya, nggak dipahamkan bahwa Allah selalu mengawasi. Jadi kapanpun dimanapun kalau kita melanggar, Allah tahu gitu. Itu nggak tertanam tuh dalam hatinya anak-anak. Jadi jangan heran hari ini dia udah SMA, jangan aneh hari ini dia udah lulus, udah kerja segala macam, tapi masih susah sholat. Jangan heran, karena masa kanak-kanaknya ya sampai SD itu nggak tertanam muraqabahnya, dan itu memang realita yang terjadi. Kenapa orang ketika di tempat-tempat yang sepi barangkali melakukan dosa, tapi kalau di tempat ramai jangan dilihatin orang ya, mata semuanya tertuju, nampak di hadapan makhluk, bisa dia berbuat baik gitu. Tapi begitu sendiri barangkali nyuri gitu kan, main judi online sendirian gitu. Kalau di depan teman-temannya nggak pernah buka slot segala macam kan. Kalau sendiri udah berselancar dia gitu, karena nggak ada muraqabah gitu. Dia nggak memahami bahwa CCTV-nya Allah lebih canggih kan gitu ya. Dan ini saya juga ya sama, kita mengingatkan diri sendiri dan semua yang ada di sini Pak. Muraqabah itu penting. Selanjutnya kita sudah membaca tentang takwa. Ya, takwa ada pengibaratan dari Imam Ghazali, seingat saya ya, mohon dikoreksi, bahwa ketakwaan itu adalah kita berjalan ya dengan telanjang kaki di atas batu kerikil
Artinya apa? Nggak mudah takwa itu, Pak. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nggak mudah itu, Pak. Di atas batu kerikil, kalau jalan timbang 10 meter nggak kerasa kayak orang olahraga. Tapi kalau sekilo, jalan 1 kilometer nih di atas kerikil, kagak pakai sendal, kerasa juga, Pak. Begitu takwa. Awal-awal semangat. Di tengah jalan, kalau nggak sama teman-teman, nggak berjamaah, kendor sendiri. Futur namanya. Futur. Lama-lama kendor sendiri. Nah, begitupun ketakwaan, Pak. Iman, ya. Karena takwa itu kan akumulasi dari berbagai amal-amal yang didasari oleh keimanan. Jadi dasarnya atau bensin apa BBM-nya ya, bahan bakar ketakwaan itu adalah iman, Pak. Iman lemah, iman turun, takwanya turun, gitu. Nah, di tengah-tengah antara takwa dan iman ini ada implementasi dari iman tersebut. Bagaimana kita melihat orang ini beriman? Amal. Orang itu kalau beriman, amalnya jelas. Lemah iman, amal nggak mungkin bagus. Saya pernah dijeplakin sama orang Gaza, imam kita dari Gaza, namanya Syekh Muhammad Abu Ratib, Abu Anza, Abu Ratib, dua-duanya dipanggil. Jadi waktu itu Ramadan, qadarullah, ya biasalah Mesir yang berulah di perbatasan Rafah itu siapa lagi kalau bukan rezimnya Mesir gitu kan. Dapat informasi dari maskapai bahwa pintu Rafah belum dibuka. Jadi katanya begini, Bapak kalau nganterin Imam Gaza pulang sekarang percuma, Pak, dia pulang karena pintu Rafah belum dibuka. Terus disebut percumanya gimana? Iya, orang Gaza kalau pintu Rafah belum dibuka, dia itu ditampungnya kayak di penjara gitu loh, Pak. Ya, kan kalau kayak di imigrasi ada penjara imigrasi ya, bukan penjara kriminal, bukan. Tapi ditampung di satu ruangan, ya nggak layak, maksudnya mau tidur susah, rame-rame, ya makan juga seadanya gitu kan. Harusnya pulang ke keluarga, ke rumahnya, tapi tertahan karena pintu perbatasan belum dibuka. Yang nutup buka siapa? Ya udah, kerjaannya rezim gitu kan. Kapan dibukanya? Diumumin seketika, mendadak. Dibuka cuma 3 hari misalnya. Seenaknya pokoknya. Nanti ditutup 2 minggu ke depan ditutup. Lah, kalau ada orang yang sakit, sekarat, mau berobat ke Mesir gimana, Pak? Kalau ditutup, kan begitu kendalanya. Nanti begitu dibuka, mau ke Gaza, ke Palestinanya, itu antrian bus lagi, menghadapi hal itu semua. Harusnya misalnya 6 jam ke Gaza dari Mesir, jadi 3 hari coba misalnya. Siapa yang merasakan? Abah Fani. Kita kenal sebagian Abah Fani, almarhum. Ya, dulu ngisi talk show manajemen masjid di Al-Muhajirin. Kan udah masuk Gaza terakhir 2019 sebelum Covid banget gitu. Ya, karena udah mulai santer isu Covid saat itu, akhirnya dipersulit nggak apa-apa, kita udah telanjur di Mesir nunggu 2 minggu, 2 pekan nunggu, akhirnya dapat info dibuka perbatasan, masuklah Abah Fani dengan Abu Qalam namanya, 2 orang teman kami yang masih muda itu akhirnya pulang duluan karena ada beberapa kondisi yang harus pulang. 2 masuk. Ternyata antriannya harusnya sekian jam jadi 3 hari coba. Nah, saat terhambat pulang karena pintu perbatasan ditutup, akhirnya bertahan di Depok. Waktu itu standby-nya di Depok. Saya nemenin. Akhirnya istri waktu itu kami masih tinggal di Sawangan, Pak, 2015. Saya tinggal di Sawangan 2015, rumah Quran didirikan, saya masih di Sawangan saat itu, belum standby di Priok. Saya standby nungguin, nggak apa-apa, bismillah, namanya relawan, ada tamu kita
guru kita, imam kita dari Gaza nggak bisa pulang, masa kita tinggalin tugas saya selesai, Ramadan kelar, saya pulang ke rumah, yang nggak gitulah, relawan kan, Bismillah dah. Akhirnya kita temenin, sampai akhirnya pulang pergi, ini sampai kapan? Kita nggak tahu dia bakal pulang kapan, orang pintunya ditutup mulu perbatasannya. Akhirnya saya putuskan, udah deh, saya bawa istri aja dah, istri saya angkut dulu ke base camp. Di rumah ada Muhsinin, rumahnya banyak kamarnya, udah saya minjem kamar satu, saya sama istri saya bawa di sini biar nggak pulang pergi ke rumah. Pokoknya kebutuhan imam-imam Gaza ada saya terus, jadi enak gitu, mau sarapan, mau ini mau itu. Nah, singkat cerita, mereka sudah mulai puasa 6 hari bulan Syawal, saya belum. Nanti pikiran kita begini, baru sebulan Ramadan, ntar dulu lah, pertengahan kayak gitu kan. Akhirnya sih belum mulai itu. Hari kelima, keenam, ketujuh, mereka udah hari keempat, ya, ada yang hari kelima. Andi, ente gak puasa? Belum, Syekh, nanti. Besokannya lagi, jalan ke masjid nih, dari rumah ke masjid. Ente soim, al-yawm katanya. Kamu puasa nggak hari ini? Listen, belum gitu. Oke, besokannya lagi nih berangkat. Mungkin dia udah 3 ke 4 atau ke 5 gitu kan. Entah soal beliau katanya. Hari ini puasa? Belum, nantilah. Imanuka dhaif katanya. Iman ente lemah tuh katanya. Majul banget dalam hati saya. Langsung disebut imannya lemah. Bukan Syekh, ini kan baru kelar Ramadan nih, ya spare dulu lah waktu. Wallahi ya Rodi katanya, Ardi katanya, demi Allah saya katakan, iman itu implementasinya ada di amal. Jadi bukannya kita ngukur nakar iman seorang, bukan, tapi sangat jelas nampak dari amalnya. Orang yang imannya kuat, amalnya kencang. Ente dari kemarin 3 hari puasa belum? Belum. Puasa belum? Belum. Puasa belum? Kapan katanya? Iman ente lemah tuh. Jep. Itu Pak, sepanjang tahun Pak. Kan Imam Gaza nggak setiap tahun datang, susah Pak. Kita ngundang imam Palestina tuh yang di luar Gaza seringnya, dari Ramallah, Nablus gitu kan, atau yang ngungsi di Jordania gitu kan. Kalau dari Gaza itu kita datangin 2015, 2012, 2019, 16, 17, 18 nggak berhasil, susah Pak gitu. Jadi sepanjang tahun itu Pak, keingetan mulu Pak, sama Ramadan, terus puasa Syawal ya, iman ente lemah, iman ente lemah, iman ente lemah. Waduh, jadi takwa itu akumulasi dari amal-amal apapun yang berupa ibadah. Amal apapun itu bahan bakarnya adalah iman. Nah, makanya di sini pembahasan takwa sebetulnya memang nggak sederhana, karena perjalanan takwa juga ya nggak mudah gitu. Ya wajar nggak mudah, karena hadiahnya apa Pak? Hadiahnya surga. Kalau gampang-gampang aja dijalanin, hadiahnya kuaci Pak. Jadi kan gitu. Iman akan berbuah ibadah. Ibadah diakumulasi, jadilah dia berbuah takwa. Begitu kan? Jadi ketakwaan itu adalah akumulasi dari rangkaian ibadah apapun, ya sholat, ya puasa, ya taklim, zikir, wirid, gitu kan, memuji orang lain, senyum ke orang lain, ibadah semua. Akumulasi dari ibadah adalah ketakwaan ini, ya buahnya. Ya, kita bisa menjadi orang yang bertakwa karena menjaga ibadah, sedekah, infak, zakat. Nah, ibadah ini nggak akan kita laksanakan dengan semangat, dengan on fire gitu, kecuali imannya juga lagi nyala terus. Tapi kalau imannya on off ya, ya wajar ibadahnya juga males-malesan, karena imannya lagi on off. Terus gimana biar menjaga keimanan? Minta, ya, minta sama Allah, minta doa terutama. Kemudian ternyata iman itu nyala terus kalau kita ibadah, ya. Ibadah bakal semangat kalau ketakwaan masih ada. Jadi ini tuh sebetulnya
semacam sirkulasi ya, sirkulasi yang nggak akan lepas nih. Nanti dia akan menjaga ke sini. Orang ibadahnya semangat kalau ketakwaannya juga masih bagus, imannya masih bagus. Nanti ibadah ya terus menjadikan iman ini nyala, terus aja muter, gitu. Nah, jadi simbiosis, mutualisme. Gitu. Selanjutnya kita sudah membahas tentang yakin dan tawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan pertanyaannya gitu, Pak. Tawakal dulu apa minta dulu? Minta itu kan doa. Kita mau berdoa dulu sama Allah, minta dulu atau tawakal dulu? Kan gitu ya. Ya. Atau bahasanya gini, minta dulu atau ibadah dulu. Nah, gitu kan? Ibadah dulu atau minta dulu, gitu ya. Kalau dalam ayat yang tadi kita sebutkan, iyyaka na'budu berarti di situ menunjukkan na'budu dulu sebelum nasta'in. Na'budu artinya kami menyembah, ya, kita menghambakan diri, beribadah. Baru setelah ibadah nyembah Allah, nasta'in, kita minta. Jangan udah lama nggak ketemu, tahu-tahu datang masjid minta mulu isinya. Na'budnya kagak kerasa, na'budnya kata Allah, lah ini nasta'in langsung ini. Padahal ayatnya na'budu dulu. Sama kayak ada temen udah mungkin 7 tahun nggak pernah berkabar, 8 tahun nggak pernah berkabar, tiba-tiba datang ke kita agar silaturahim nggak terputus, pinjam 100, kan gitu kan. Alasan anak-anak zaman now sekarang, biar silaturahim nggak putus, pinjam 100. Jadi kan kalau kita pinjam, ente nagih terus tuh, jadi silaturahim terus kan. Emang bener gitu kan. Ada yang begitu, Pak. Tiba-tiba muncul, udah lama saya sebetulnya rada kangen gitu ya, dulunya akrab, teman baik, ketika SMP lama nggak muncul, nggak pernah ada kabar. Begitu muncul, assalamualaikum nih, tolong ini ya, like atau isi linknya, petisi gitu kan, abang mau nyalek, ya giliran silaturahim diminta kita milih gitu. Jadi kan nggak asik, Pak, gitu. Dia nasta'in dulu, dia ngabudunya enggak gitu loh. Allah juga kan kita penting untuk ngerayu dulu, ya Allah. Makanya kan kalau doa itu doa dianjurinnya kita muji-muji Allah dengan apa? Asmaul Husna, ya. Fad'uhu biha. Kan begitu perintahnya. Perintah Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nama-nama yang indah, nama-nama yang tinggi, ya, yang mulia. Nama-nama itu, gitu. Misalnya mau berdoa tentang rezeki, ya sebutin ya Razzaq, ya Fattah, ya kan. Mau misalnya rumah tangga sakinah, rahmah, ya Rahman, ya Rahim, itu, ya Wadud dan seterusnya. Lagi peperangan, ya, penjajah dilawan oleh mujahidin Izzuddin Al-Qassam, Brigade Izzuddin Al-Qassam di Palestina. Ya Jahbar, kan Allah punya sesuai gitu. Ya Qawi, ya Aziz, ya Matin dan seterusnya gitu. Nah, ini namanya bagian dari ibadah gitu. Ibadah dulu, sholat dulu, puasa. Mintanya, Pak. Ini mah kagak merhatiin sholat, ya. Ibadah puasa bolong-bolong, minta mulu gitu. Itu adab, ya, adab. Kurang baik adabnya. Kemudian istiqomah. Nah, istiqomah ini ada beberapa tips, ya, bahwa seringkali dalam keadaan ibadah yang sendiri, ya, itu gampang futur, Pak, karena kita sendirian. Ya, misalnya saya mau istiqomah, mau komitmen baca Quran, tapi nggak ada komunitas, misalnya sendirian aja, pokoknya di rumah sendirian, itu gampang banget tuh, malesnya, turun semangatnya. Tapi kalau kita cari temen,
Bang, mau nggak kita bertiga aja deh, nggak apa-apa, yang lain kan kita nggak tahu nih semangatnya gimana. Nah kita bertiga nih komitmen, setiap 5 waktu ketemu kita baca Quran yuk di masjid. Ya 3 halaman nggak apa-apa, deh baca Quran. Nanti kan apa namanya, kalau kita baca 3 halaman atau 2 halaman, sebetulnya apa, kita bisa menghabiskan setengah juz dalam sehari misalnya. Gak usah muluk-muluk bang, setiap sholat 1 lembar aja dah, halaman 1, halaman 2. Nanti sholat berikutnya halaman 3, halaman 4 gitu kan. Habis setengah juz sehari, lumayan bang, buat pelan-pelan nih. Jangan langsung sekali baca 1 waktu 1 juz, ntar sholat berikutnya nggak baca lagi kita. Udah kenyang duluan. Gimana bang, siap nggak? Oke boleh, baca bareng-bareng. Nah gitu. Guru-guru, saya bilang jangan sampai guru Quran hari-hari sama sekali nggak ada bacanya, ya setidaknya adalah 1 halaman, masa iya nggak sama sekali gitu kan? Atau setidaknya nih kalau nggak baca 1 halaman pun baca ayat beberapa, baca tafsirnya kan gitu. Minta isi terus pak, isi itu. Dari situlah kemudian iman nyala terus pak. Nah ada ibadah yang diistiqomahkan gitu. Tapi kalau sendirian biasanya langsung futur, cepet, lemes, cepat males gitu. Tapi kalau ada teman, ayo bang, jadwal baca nih kita nih, baca gitu. Tapi kalau sendirian ya itu, hadir ke majelis ilmu ya sendirian, oke, semangat setahun itu hadir mulu ya. Pokoknya kalau ngelihat ada kajian ilmu, ada si Hafiz lagi ya. Ngelihat di sana ada dia ya, di Al-Barokah ada dia, di Al-Hafizin ada dia. Urus tahun, lama-lama futurnya anak karena sendirian, nggak ada teman barengannya. Cari teman pak, 2 orang 3 orang, yang penting ada komunitas. Ayo pak, kita datengin taklim, bapak kapan bisanya? Hari ini, ayo barengan kita, bismillah. Enak pak, komunitas. Tapi kalau sendiri itu mudah futur ya, cari teman. Di antara tipsnya adalah cari teman, berjamaah. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah ya. Hendaknya kalian berjamaah ya, bersama-sama, dan hindari perpecahan ya, hindari jalan masing-masing gitu. Apalagi pak, maaf pak, kayaknya ya beberapa kondisi saya perhatikan itu jalan masing-masing itu sebabnya karena apa? Perbedaan yang sifatnya teknis. Ini receh pak, dalam perjuangan itu receh pak ya. Beda urusan teknis, selek. Apa ini perjuangan? Orang-orang udah mikirin Palestina, ngelawan Zionis, kita urusan karpet pakai sapu aja, yang satu banyak pakai vacuum cleaner aja, selek ya, receh pak. Saya mah enakan pakai handphone aja. Kalau Bang Hadi katanya, saya mah kamera kualitasnya beda. Ya beda, ini speknya beda pak. Ya ini yang ringan-ringan ya, bisa langsung live streaming. Barangkali yang ini, ini nggak ada fiturnya segala macam. Ini udah beda. Gara-gara yang satu mau pakai HP teknis, yang satu pakai kamera. Ente nggak asik rekamnya pakai kamera, nggak bisa live streaming dong. Kita kan mau hidupin syiar bla bla, teknis. Gara-gara teknis selek ya. Di sana udah hadap-hadapan sama Zionis, kita masih teknis, kagak kelar-kelar ya. Nah hal kayak gitu jangan sampai dah ya. Istiqomahnya tuh harus benar-benar punya prinsip yang strategis ya, yang sifatnya nggak terjebak dalam teknis. Nanti lemah, nanti nggak istiqomah. Baik, bab ke-9 kita sudah membaca merenungi, memikirkan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin saya diminta ngisi taklim ibu-ibu, namanya Safira, MT Safira. Sebelumnya kan ini, jadi beberapa wali murid di Al Azhar Kelapa Gading itu terkumpul dalam Majlis Ar-Royan namanya. Nah, sebagian ibu-ibu Ar-Royan itu, MT Ar-Royan, di lingkungannya punya MT Safira gitu kan. Ini lagi rame nih Palestina, Ustaz bisa ngisi nggak? Ya ibu, saya temenin. Oke, kita bahas tentang Palestina juga. Nah, ternyata ketika masuk rumah dia punya satu figura gede, isinya tempelan magnet gitu kan. Ada Swiss, ada Belanda, ada berbagai negara lah pokoknya.
Nah, wah kayaknya suka travel nih Bu, gitu. Ya apa ya katanya, bukan sekedar hobi buang-buang duit, enggak sih. Saya lebih ke mau merenungi kebesaran Allah, bahwa Allah menciptakan dunia ini aja begitu indah gitu, apalagi surganya gitu. Allah mau menunjukkan bahwa kita ini kecil ya, sebesar apapun kita, sekaya apapun kita, ternyata di negara-negara luar itu masih banyak yang kaya, masih banyak yang wah macam-macam tuh. Kita di sini jabatannya tinggi, ketemu ada orang yang lebih tinggi lagi jabatannya. Kita di sini pinter, nanti ketemu sama orang Jerman, orang ini, wah jenius, wah macam-macam. Saya pengen mengokohkan hati saya bahwa betapa besar kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan ciptaannya luar biasa, apalagi surganya. Saya tanya, satu negara Bu atau satu kota yang the best menurut Ibu, nggak ada yang bisa ngalahin Ka'bah, Mekah lah katanya. Ya, beda Pak, magnetnya beda katanya. Oh oke. Wajar itu karena kita orang muslim beriman, yang paling bermagnet emang Mekah, selalu meninggalkan kerinduan setiap pulang gitu kan. Oke, yang lainnya Bu, kalau itu udah jelas lah kita ibadah ke sana. Selain itu apa? Swiss katanya. Kenapa Pak? Indah banget apa? Jadi itu ciptaan Allah gitu kan. Memikirkan kebesaran ciptaan Allah, termasuk juga bagian dari tahadus bin nikmat. Selanjutnya, bersegera melakukan kebaikan dan memotivasi orang lain agar berbuat baik. Nah, di tiang-tiang Al-Azhar nih, di kampus kami itu ada tulisan aslih nafsak wad'u ghairak. Perbaiki dirimu, nggak cukup di situ. Udah perbaiki diri, udah nggak usah pusing, sibuk aja untuk diri sendiri. Enggak, aslih nafsak wad'u ghairak. Ya, perbaiki dirimu, ajak orang lain. Gitu Pak. Kalau kita udah nikmatin sholat berjamaah, jangan Bapak nikmatin sendiri Pak. Anak yang udah balik udah sholat belum? Tarik Pak. Namanya sholat fardu, ya, sholat wajib, sifatnya harus dipaksa. Harus Pak, dipaksa. Karena udah wajib. Kalau nggak dipaksa, dicatat mulu saban hari 5 waktu, 5 dosa dia ninggalin. Itu baru sehari Pak. Bagaimana 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dan seterusnya. Kalau udah jelang balik, tarik Pak, tarik, sholat. Ya, mau dikata apa segala macam, anak ngedumel, anak ngambek segala macam, biarin. Yang penting dia tertanam dalam hatinya, dalam imannya bahwa sholat 5 waktu wajib gitu. Tadi saya balik lagi ke pembahasan awal. Kenapa banyak anak-anak yang kemudian bolong-bolong sholat? Karena nggak tertanam itu, nggak diajak sama orang tuanya. Orang tuanya egois, nikmatin ibadah sendiri. Ah, saya udah ajak, masa saya nggak ngajak anak sholat? Saya juga tahu kali sholat wajib, saya udah pernah ngajarin cuma sekali doang. Ya, dalam setahun ngajak cuma hitungannya 10 kali. Habis itu kesal sendiri, males saya udah ngajakin. Nanti kalau diajakin terus, dipaksa terus, ribut. Begitu bahasanya Pak. Iya, jangan diomelin ngajaknya. Gitu. Baik-baik sayang, anak soleh, anak pinter, yuk sholat. Itu bentuk paksaannya. Jangan disambutin cepat, jangan. Gitu. Walaupun dalam hadisnya kalau 10 tahun dia mau sholat, maka fadribuh. Tapi maksudnya adalah mungkin ungkapan yang lain yang lebih keras gitu loh. Muru auladakum bisolah wahum abna sab'a sinin. Perintahkan mereka sholat ketika 7 kan gitu. Wadribuhum 'alaiha wahum 10 sinin. Pukul mereka ketika nggak mau sholat, ya, padahal udah usia 10. Bukan serta merta letterlek, pukul jebret cepat digambarin, bukan. Yang paling dia suka apa? Mainannya Lego, ambil Legonya. Udah, kamu gak usah main Lego lagi deh, gak mau sholat sih. Nah, wah tersiksa. Oh, dia suka HP, main HP mulu. HP-nya HP-nya Bapak Sita ya. Ya, soalnya kamu gak mau sholat sih. Sita, menyakitkan itu begini ya. Kayak pukulan, lebih dari pukulan itu. Nah, jadi anak tuh
punya timbangan. Oh, jadi sefavorit apapun mainan saya suka kayak apapun mainan saya, ternyata nggak lebih penting dibanding sholat, kan begitu. Nah, makanya ini harus ditanamkan, bersegera melakukan kebaikan dan ajak orang lain, terutama motivasi keluarga sendiri, gitu Pak. Nggak ada kata terlambat Pak, selagi nyawa belum di kerongkongan, nggak ada kata terlambat Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu punya anak jelang balik atau sudah balik atau sudah lewat balik nih, belum sholat, ajak terus. Terlambatnya kapan? Kalau udah ngap-ngapan. Udah terlambat tuh, udah nggak ada lagi tuh kesempatan tobat, ya. Kalau nyawa udah di kerongkongan, nggak ada lagi kesempatan tobat. Tapi kalau masih keker, masih kuat, masih ya anak udah SMP, SMA nih, belum mau sholat, ajak terus, ya. Tapi faktor X-nya harus ada, faktor langit, doain, ya. Wah, kita mau udah macam-macam, dimotivasi, dibeliin hadiah udah. Kalau kamu berhasil 1 bulan jaga sholat 5 waktu, bapak beliin sepeda, udah pernah, ya. Kalau 2 bulan ke depan berhasil sholat 5 waktu berjamaah, bapak beliin PS, wah misalnya contoh, ya, udah pernah, ya. Tapi ternyata udah pernah ngejanjiin ini itu siap dibeliin ini dan itu, nggak terpancing juga, nggak mau juga. Ikhtiar manusiawinya sudah selesai dan belum berhasil, maka angkat tangan kita, lakukan ikhtiar langit, sebut namanya, doain, gitu. Dan terakhir kita sudah membahas tentang al-mujahadah, itu bab terakhir ya. Mujahadah itu apa? Dari kata jihad, jahadah, ya. Mujahadah, kesungguhan, jihad. Kenapa jihad berperang disebut dengan jihad? Karena bersungguh-sungguh, gitu. Kata Imam Syafi'i dalam satu pepatahnya, syairnya, ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas, sesungguhnya akibat buruk di masa depan nanti, di masa tua nanti, itu dirasakan bagi yang masa mudanya malas, gitu. Jadi jangan malas di masa muda kalau nggak mau menyesal di masa tua. Begitu kata Imam Syafi'i, menggunakan kata ijhad, bukan berjihadlah, bukan, ijhad, bersungguh-sungguhlah. Jadi akar katanya atau asli maknanya adalah bersungguh-sungguh, gitu. Ulama bersungguh-sungguh memeras otaknya, ya, meluangkan waktunya, tenaganya untuk mengintisarikan dalil Al-Quran Sunnah, mencari konklusi, kesimpulan dari problematika yang belum pernah ada sebelumnya, ya, kemudian jadi fatwa. Yang mereka lakukan itu adalah ijtihad. Apa ijtihad? Dari kata jihad juga, dari kata bersungguh-sungguh juga, bersungguh-sungguh mengerahkan semua kemampuannya untuk menyimpulkan sebuah hukum. Ijtihad. Kita bersungguh-sungguh, yang miskin bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ekonomi, yang kemampuan nalarnya kurang, berkali lipat rajinnya, ya. Saya sadar saya agak-agak lemah nih pemahaman, jangan pasrah, jangan bilang saya emang nggak ngerti, jangan, datang terus, tanya terus, berkali-kali tanya ulang, catat, gitu kan, maka akan meningkat, akan mengalahkan orang yang cerdas tapi malas, kan gitu loh. Nah, itu namanya mujahadah, bersungguh-sungguh, ya. Belajar, kerja, itu namanya mujahadah. Orang yang bersungguh-sungguh, ya, mempertahankan izzah umat Islam, tanah suci umat Islam, mempertahankan akidah, melawan orang-orang kafir, melawan musuh-musuh Islam, itu mereka sedang bersungguh-sungguh mempertahankan agamanya, namanya jihad, dari kata jahada, mujahadah. Ini udah kita baca di pertemuan sebelumnya, sebelum terpotong dengan yang lainnya, sebelum libur waktu itu, Ramadan kalau nggak salah, dan sudah dibaca setengah perjalanan hadisnya, ya.
Insya Allah akan kita lanjutkan di setengah sisanya insya Allah. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Monggo. Ini siapa yang bikin nih? Pak Haji Samuri? Ya, kiriman. Pak Haji Budiman? Nggak tahu. Ada yang mau nanya? Diskusi, sharing, dipersilakan. Nggak ada? Assalamualaikum Ustaz. Oh iya. Oh, koreksi. Mau bertanya itu tentang bagaimana menyikapi sholat yang anak-anaknya di bawah. Menyikapi bagaimana pada saat kita sholat sementara ada anak yang bergelendor di kita, terus bagaimana menyikapinya bagaimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pernah kejadian dulu itu Rasulullah SAW sujud ya lama. Sahabat sampai kepikiran, ini Rasul masih hidup apa enggak gitu kan, takutnya wafat ketika sujud gitu kan. Atau di beberapa sahabat lagi ada yang berpikiran, waduh kayaknya saya mau ngangkat kepala nih, mau melihat kondisi Rasul nih ya lagi sujud mau begini gitu, ngintip gitu kan. Sampai kepikiran begitu dalam sholat karena kelamaan. Kok lama banget sujudnya? Ternyata cucunya entah Hasan atau Husain yang lagi main kuda-kudaan di atas punggungnya Rasul gitu. Itu kan kejadian, Pak ya, kejadian. Akhirnya diketahui ketika setelah sholat, kata Rasulullah, sesungguhnya aku perlambat naik dari sujud itu karena cucuku lagi main di atasku gitu. Nah itu kondisi ketika memang sudah terjadi. Kondisi ketika memang sudah terjadi, si cucunya ya barangkali dulu ya nyelondong main kan ke masjid. Memang dulu lingkungannya rumah masjid kan gitu kan. Ya, belum ada game online dulu lah. Apalagi bocil belum ngerti kan. Nah, kalau sudah kejadian terlanjur, maka disikapi sebagaimana kemampuan mereka dan pemahaman mereka. Mereka kan nggak ngerti sholat, Pak. Bocah 4 tahun, 3 tahun, Pak, nggak ngerti sholat. Apaan tuh sholat? Maka kita yang dewasa yang ngikutin polanya dia, ditungguin dulu, disabarin. Kalau dia minta gendong ya digendong aja dulu, gitu. Kalau nggak digendong nangis, ya satu misalnya ada di masjid nih, ya satu masjid nanti keberisikan. Udah dia ngelendot nih, sinyal mau digendong, gendong aja, tarik dulu. Misalnya kita lagi sujud, kemudian mau berdiri, ya rakaat kedua misalnya. Si anaknya begini-begini mulu kan, udah gendong aja, gendong naik kita, naik. Karena dia nggak ngerti, kita ngerti. Yang ngerti yang ngalah, kan begitu Pak. Yang waras yang apa? Ya kalau kita bersikukuh untuk udah tungguin bapak sholat, ya dia ngambek, ya kan? Nah, maka kita yang ngerti menyikapi dengan kondisi si anak itu gimana. Tapi kadang-kadang memang ada posisi yang susah banget Pak. Kita lagi lagi sujud, anak nyelinap ke bawah kolong kaki kita. Kalau kita duduk ketindihan nih anak nih, kegencet nih pasti nih. Ya udah bapak gimana caranya dah, ya diakal-akalin biar tuh anak agak kegencet, bapak tetap naik sujud di antara duduk di antara dua sujud. Contoh ya, saya praktekin aja nih. Sujud. Lagi begini, Pak. Lagi begini. Ya. Kelihatan enggak nih? Lagi begini. Anak masuk sini, Pak, anak. Lah, coba tuh.
Nyelinap, palanya udah sampai sini, lalu gitu. Main dia, ya. Barangkali pakai celana bapaknya lagi pakai celana, ya kalau ini kan nggak bisa nembus dia kan, ya dari bawah nggak bisa nembus, paling masuknya ke bawah deh. Wah kagak tembus gitu kan, kena gamis, kena sarung. Tapi kalau pakai celana tembus dia pak. Kita lagi begini, anaknya masuk, wah bapak, wah anak kita sini palanya. Berarti kan di sini badannya, kakinya di sini. Kalau mau duduk kejempet. Bagaimana caranya? Ketika duduk di antara dua sujud, jangan sempurna begini, kasihan kejempet dia. Jadi duduk aja semampunya. Allahu Akbar. Gitu biar anak biarin dia sini. Ntar gini lagi. Allahu Akbar. Naik. Allahu Akbar, berdiri kan. Ternyata rakaat kedua atau rakaat terakhir gimana tuh? Lah lo. Rakaat terakhir. Ini kelihatan gak nih? Kurang ya? Oh udah habis ya? Oke, kalau rakaat terakhir kan tawaruk begini kan? Lah gimana? Kita mazhab Syafi'i rakaat terakhir kan kudu begini duduknya, Pak. Ya, kudu begini nih. Ya, gimana dong? Yang namanya kondisi anak-anak itu dia belum balik, belum ngerti. Kalau nyelinep itu namanya uzur syar'i, Pak. Ya. Jadi kalau anak ada di sini pas mau duduk tawaruk, kita tetap begini boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Boleh, Pak. Lah daripada anak kegencet, ya. Jadi sholatnya kita begitu aja. Biar anak sini lagi main dia, ya, di kolong kita. Jadi nggak apa-apa. Ingat Pak, duduk tawaruk itu kalau kita keliru, kalau kita lupa, itu masuknya apa? Apa maksudnya Pak? Sunnah apa Pak? Ayo, sunnah hayat apa sunnah abad? Sunnah hayat. Jadi kalau salah-salah itu nggak perlu sujud sahwi. Jadi ketimbang tuh anak kegencet, ya mendingan uzur. Allah juga maha tahu kok gitu. Kita pengen tawaruk tapi karena ada anak, jadi nggak bisa tawaruk gitu. Jadi sunnah hayat. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Ustaz. Ada lagi? Ya, Pak Haji. Masalah kekhusyuan sholatnya bagaimana? Ya, baik. Ya, gimana kekhusyuan sholatnya? Kekhusyuan sholatnya pasti memang terganggu. Tapi langsung balikin aja. Enggak? Balikinnya gini. Dengan kesadaran penuh bahwa nih anak belum mumayyiz, ya udah jangan dianggap sebagai gangguan. Emang wajar nih anak belum mumayyiz, belum ngerti. Jangan dianggap sebuah gangguan sehingga hati kita tuh risih terus. Jangan. Emang belum ngerti dia. Kita lakuin aja semampu kita, sholatnya udah aman. Ya. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Anak di pojokan gitu ya, di kolong. Udah begini. Allahu Akbar, rabbighfirli warhamni wajibni. Santai aja. Tapi kalau di pikiran kita, di hati kita, ini anak ganggu nih. Lah kita aja berarti yang kagak sehat mikirnya. Lah emang jelas lagi ganggu dia. Tapi ganggunya karena belum mumayyiz tadi, belum matang tadi pikirannya. Jadi kalau dianggap pengganggu terus kita jadikan sebagai masalah, maka wajar nanti terganggu terus kekhusyuannya. Udah biarin aja. Balikin ke hukum aslinya anak-anak ya, emang nggak ngerti dia. Jadi kita yang ngerti tetap menjaga fokus kita sesuai dengan kadar keimanan kita. Jadi fokus pembacaan terus. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Ada informasi? Masih dibuka ya itu kotak infak buat Palestina, atau kalau ada yang mau transfer di depan tercantum nomor rekeningnya, nitip ke Al-Ikhlas nanti akan disalurkan. Baik, hari ini bukan hari ini, kemarin ya sudah sekitar 8.800 korban jiwa, 3.600-nya anak-anak ya.
3.600 lebih anak-anak, berarti hampir setengah ya dari agresi militer Zionis itu ngincarnya anak-anak ya. Nanti ketika ditanya ada korban 300-400 meninggal ketika dibom, dalam wawancara mereka yang disiarkan itu, kami mengincar komandan pasukan Hamas. Ngincar komandan tapi yang dibunuh anak-anak, perempuan. Begitu caranya orang Yahudi ya. Makanya hati-hati nanti konsumsi berita, jangan sampai nanti kemudian yang kita konsumsi yang hoax, yang dusta ala mereka. Setahu saya, kalau nggak mau dikoreksi nih Bang, yang barangkali lebih perhatian sama media, kayaknya sudah habis 3,7 triliun apa 7 triliun gitu ya, saya lupa. Zionis didukung Amerika untuk mengkondisikan semua media di dunia ini untuk menyebarkan berita-berita yang dusta gitu ya, hoax tentang perang Zionis lawan Zionis terhadap Israel Palestina ini. Jadi sengaja dari media-media itu disebarkan yang hoax-hoax itu, mereka yang dalangnya gitu. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari berita-berita yang nggak jelas ya. Jadi yang disebarkan yang valid gitu. Kita cukupin dengan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.